Sekarang kita memulai kajian halaman 52. Aqidah Imam Asy-Syafi'i halaman 52. Bagian ketiga, akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam masalah tauhid dan syirik. Sebelum kita lanjutkan, Imam Asy-Syafi'i di masa hidupnya itu banyak berhadapan dengan siapa? Banyak berhadapan dengan orang ahli kalam. Itu di dalam hidupnya banyak berhadapan dengan orang ahli kalam. Kalam itu apa kalam? Kalam itu orang yang berbicara tentang ketuhanan, pendekatannya akal. Itu kalam. Dan Imam Asy-Syafi'i banyak berhadapan dengan orang-orang ahli kalam. Baik, ini kita perlu tahu dulu sehingga nanti konten buku ini ya banyak berbicara tentang itu. Pendahuluan. Tema seperti ini pastilah panjang. Karena itu dengan memohon pertolongan Allah Ta'ala, saya, maksudnya muallif hafizahullah Ta'ala, saya akan fokus pada permasalahan terpenting berkaitan dengan tauhid dan syirik menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Karena inilah yang sesuai dengan konteks ringkas yang tengah kita bahas sekarang. Karena kan judulnya Aqidah Imam Syafi'i. Maka ketika berbicara tauhid dan syirik ya dalam konteks Imam Syafi'i, artinya dalam konteks ketika Imam Syafi'i hidup berhadapan dengan siapa. Adapun pembahasan lebih rinci Anda dapat merujuk kitab saya yang berjudul Asy-Syafi'iyah fi Taqrir Tauhid al-Ibadah. Itu kalau mau masalah rinci. Itu mau masalah rinci. Permasalahan akidah menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lainnya juga bisa dibaca pada referensi yang saya sebutkan di dalam kitab tersebut pada pembahasan metode ilmiah untuk mengetahui akidah beliau rahimahullah ta'ala. Jadi bang banyak kitab, banyak referensi. Pekan yang lalu saya pergi ke toko kitab di Ampel, milih-milih kitab banyak sekali. Kita milih akidah Imam Malik, Imam Syafi'i, pengen yang lain-lainnya. Itu berapa jilid sudah 900.000. Ya sudahlah, ini saja dulu lah, gitu ya. Karena memang banyak kitab yang bisa kita baca. Kita lanjut. Para penulis kitab akidah seperti Al-Lalikai rahimahullah dan Qawam As-Sunnah Al-Asbahani rahimahullah, juga para penulis manaqib banyak keutamaan. Para penulis manaqib keutamaan dan adab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah seperti Al-Baihaqi. Ini populer sekali. Imam Al-Baihaqi menulis manaqib Imam Asy-Syafi'i. Juga Ibnu Abi Hatim rahimahullah dan semua ulama yang menulis biografi beliau, biografi Imam Asy-Syafi'i seperti Abu Nuaim, Ad-Dhahabi serta yang lainnya rahimahullah menukil banyak pendapat beliau pada keseluruhan masalah akidah. Jadi beliau banyak statement masalah akidah dinukil oleh ulama-ulama yang menulis biografi beliau. Keseluruhan masalah akidah ini bisa didapat oleh penuntut ilmu dengan jelas dan mudah. Nah, tentunya bagi yang mendapatkan kitab-kitab tersebut dan mengkajinya, artinya sudah instan, tinggal dibaca. Tinggal kemauan kita dan kesempatan kita. Yang berikutnya, dengan memohon pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, akan saya nukilkan akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam masalah tauhid dan syirik beserta nukilan dari para ulama Syafi'iyah, agar ucapan Imam Syafi'i menjadi matan, sementara ucapan ulama Syafi'iyah sebagai syarah penjelasan ucapan beliau, guna memperjelas permasalahan ini berdasarkan ucapan mereka sendiri. Jadi muallif rahimahullah berusaha menukil ucapan-ucapan beliau dijadikan sebagai matan, nanti ucapan-ucapan dari murid-muridnya dijadikan sebagai syarahnya. Ini tentunya
suatu upaya yang sangat mulia. Maka semoga Allah memberikan kemuliaan bagi penulis buku ini. Insyaallah pembahasan ini akan saya jelaskan dalam poin-poin berikut ini. Pertama, tauhid menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang pertama, definisi tauhid menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Hakkari rahimahullah, ulama yang hidup sekitar tahun 400-an. Al-Hakkari tahun 400-an. Imam Asy-Syafi'i sekitar tahun 100-an. Ibnu Taimiyah 700-an, kan begitu ya. Al-Hakkari rahimahullah meriwayatkan dari Al-Muzani dari Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Imam Malik seputar permasalahan tauhid. Maka beliau menjawab, mustahil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan umatnya masalah toharoh bersuci tidak mengajari mereka masalah tauhid, yaitu tauhid seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabum 'ala Allah. Ini jawaban Imam Malik ketika Imam Syafi'i bertanya kepada beliau, karena Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Dan Imam Syafi'i kalau nggak salah umur 10 tahun sudah menghafal kitab Al-Muwatta, kitab Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i bertanya kepada beliau tentang masalah tauhid, jawabannya begitu. Jawabannya mustahil. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajari masalah taharah bersuci kok tidak ngajari masalah tauhid, yaitu yang diajarkan oleh beliau, umirtu an uqatilan nas hatta yasyhadu alla ilaha illallah, itulah tauhid. Umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, itulah tauhid. Kalau manusia sudah mengucapkannya, maka mereka terjaga dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, darahnya, hartanya, dan penghitungannya ada pada Allah. Artinya apa? Nabi urusan batin, urusan ghaib tidak tahu. Tahunya zahir. Oh, ucapin syahadat berarti muslim. Berarti muslim, sehingga aman darahnya, aman kehormatannya, aman hartanya. Kalau ternyata mengucapkannya pura-pura, ya Nabi tidak tahu. Maka Nabi bersabda, wa hisabuhum 'ala Allah, dan penghitungannya ada pada Allah. Jadi intinya tauhid adalah la ilaha illallah. Semua hal yang menjadikan darah dan harta terjaga, maka itulah hakikat agama. Jadi jawabannya Imam Malik sampai sini. Semua hal yang menjadikan darah dan harta terjaga, maka itulah hakikat agama. Maksud beliau, tauhid bukanlah seperti yang dikatakan oleh ahli kalam, ya kan? Karena Imam Syafi'i itu berhadapan dengan ahli kalam. Zaman beliau itu banyak berhadapan dengan orang ahli kalam, orang-orang filsafat, begitulah populernya. Namun tauhid dijelaskan dalam hadis yang dijadikan hujjah oleh Imam Malik rahimahullah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tauhid adalah la ilaha illallah. Hadis ini menerangkan bahwa jaminan darah orang musyrik hanya berlaku bila dia mengucapkan syahadat yang agung ini. Orang musyrik gimana masalah jaminan darahnya, hartanya? Ya kalau kita baca, kalau dia baca la ilaha illallah berarti ya dijamin karena dia telah menjadi muslim. Itulah tauhid, dia telah membaca la ilaha illallah. Lebih jelas lagi, Imam Syafi'i rahimahullah menerangkan definisi ini dalam kitabnya Al-Um saat membahas kriteria Islam yang apabila dilakukan oleh orang kafir maka dia dihukumi sebagai muslim.
Beliau berkata ketika menjelaskan kriteria budak yang dianggap sah untuk membayar kafarat. Ini kan terkait menghukumi dia muslim apa enggak, dia sudah disebut muslim apa enggak. Maka di dalam suatu permasalahan itu pembebasan budak, siapa yang dianggap membayar kafaratnya sah? Kita bacakan, wa in sobiyatun ma'abawaiha kafiraini fa'aqalat wa wasaffat al-islam ila anha lam tabluh fa'taqaha an ziharihi lam tujzi, yang digarisbawahi lam tujzi hatta tasifal Islam ba'dal bulugh. Artinya, jika seorang anak perempuan ditawan bersama kedua orang tuanya yang kafir, jadi menjadi tawanan, sementara anak perempuan itu mengerti dan dapat menjelaskan Islam namun belum baligh, lalu dimerdekakan sebagai kafarat dihar, maka tidak sah hingga dia bisa menjelaskan Islam setelah baligh. Suami istri ditawan, jadilah budak. Nah, ditawan itu bersama anaknya belum baligh, tapi anak yang belum baligh ini bisa menjelaskan Islam. Maka ketika dia dibebaskan, karena dia bisa menjelaskan Islam, kemudian ada orang melakukan zihar. Zihar itu seorang suami yang bersumpah mengharamkan dirinya nyentuh istri. Wong istri halal kok, dia bersumpah untuk tidak menyentuh. Maka syariat memerintahkan batalkan sumpah itu dan bayar kafarat, namanya kafarat dihar. Nah, ada orang mau bayar kafarat dihar. Kafarat dihar itu kan berupa membebaskan budak. Yang dibebaskan anak perempuan ini, yang dia bisa menjelaskan Islam, yang belum baligh. Maka apa kata Imam Syafi'i? Enggak sah hingga dia baligh dan bisa menjelaskan Islam. Kemudian beliau rahimahullah berkata, wa wasfuha al-islam an tasyhada an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa tabra'u mimma khalafa al-islam min dinin fa idza fa'alat fahada kamal wasfil islam. Imam Syafi'i lebih lanjut menjelaskan, Islam maksudnya dia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, serta berlepas diri dari semua agama yang menyelisih Islam. Jika dia mengerjakannya, maka dia sudah memenuhi kesempurnaan untuk disebut Islam. Dalil beliau apa? Seseorang disebut muslim dengan kriteria seperti itu. Bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan berlepas diri dari seluruh agama. Beliau menyadarkan kepada hadis tentang budak yang dibebaskan. Ketika ada seorang sahabat mau membebaskan budak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, biar saya uji dulu. Kemudian Nabi menguji budak yang mau dibebaskan ini. Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Dia menjawab di langit atau di atas. Di langit maksudnya di atas. Sama itu sumu, artinya atas. Makanya itu disebut langit soalnya posisinya di atas. Di mana Allah? Di atas. Amintum man fis sama, dalam surat Tabarak ya. Apakah kalian merasa aman kepada zat yang di atas? Di mana Allah? Di atas. Faqala Nabi SAW, man ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Kemudian kata Nabi, a'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan dia
karena dia itu seorang mukmin. Berarti disebut muslim kalau dia ngerti la ilaha illallah dan dia ngerti Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterangan yang sama juga beliau cantumkan dalam kitab Barang siapa murtad dari iman, maka dia dituntut untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berlepas diri dari semua perkara yang menyelisih Islam. Jika dia telah berikrar, maka tidak perlu ditanya lebih dari itu, dan syahadat yang dia ikrarkan menjadi pertaubatan darinya. Ada orang murtad disuruh kembali beriman. Kalau dia kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya berarti sudah muslim, sudah. Jangan dituntut lebih dari itu. Dengan demikian, definisi tauhid menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Bukan, ini kan poin pembahasannya. Bukan seperti bid'ah yang dibuat-buat oleh ahli kalam yang mereka sebut dengan dalil hudutsul adzam. Di sini diterjemahkan argumentasi kebaharuan alam. Bukan disebut muslim kalau sudah memahami hudutsul adzam. Bukan disebut muslim itu kalau berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, bicara tentang tauhid dan syirik dalam konteks Imam Syafi'i ketika itu, yaitu menghadapi orang-orang ahli kalam. Karena orang ahli kalam memahami orang disebut muslim tunduk patuh kepada Tuhan kalau sudah memahami hudusul adzam. Hudusul adzam itu bagaimana? Itu di situ ada keterangannya. Kita bacakan. Dalil hudusul adzam, barunya jisim, adalah salah satu dalil Mu'tazilah yang diadopsi oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Merupakan dalil yang masyhur menurut penganut ilmu kalam untuk menetapkan adanya Allah. Dalil ini memerlukan 3 tahapan untuk menetapkan adanya Allah, yaitu pertama, menetapkan kebaharuan alam. Kedua, setiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Ketiga, yang menciptakan adalah Allah. Cara ini termasuk bid'ah yang dibuat-buat oleh ahli kalam. Kita mengetahui ahli kalam adalah orang yang berbicara tentang ketuhanan tapi pendekatannya akal. Kan kalau kita lihat akal nggak ada yang salah. Apa yang salah? Apa yang salah dari penalaran akal? Alam ini adalah baru, maka yang menciptakan harus terdahulu, kan begitu. Dan yang menciptakan adalah Allah. Apa yang salah? Ya ini pas bener. Soalnya banyak yang keblinger ketika berbicara tentang ketuhanan, pendekatannya akal. Apalagi kemudian terlalu banyak ya di dalam ilmu kalam, kita sendiri nggak ngerti karena nggak belajar dan nggak perlu belajar. Nanti ada masalah adzam dan a'rad, sesuatu yang ada dengan persifatan dan kondisi yang meliputinya, yang diantara mereka sampai pada kesimpulan bahwasanya alam semesta ini hakikatnya adalah tidak ada. Nanti diantara mereka sampai pada kesimpulan bahwasanya manusia berbuat ini sebenarnya yang menciptakan adalah Allah, sehingga kemudian mereka memaklumi orang berbuat maksiat, bahkan memaklumi orang berbuat kekafiran. Banyak yang keliru karena berbicara ketuhanan semata-mata pendekatannya adalah akal. Banyak yang keliru dan berbicara ketuhanan pendekatannya akal, akhirnya sampai mereka itu membenarkan semua agama. Saya pernah berjuang, saya katakan berjuang karena luar biasa untuk memiliki buku itu. Seingat saya itu buku harganya 70.000 waktu itu, mahal sekali.
Wong kita mondok setiap bulan dikasihnya 60.000, itu buku harganya 70.000. Tapi saya pengen punya, beli asli nggak kuat. Ngumpulin duit dapat 12.000, kita beli di fotokopi 12.000. Akhirnya kita baca, itu terasa seperti puzzle. Puzzle itu misalnya gambar mobil gitu kan, dipotong, dipasang. Oh jadi gitu. Jadi pemikiran kemudian mendapatkan satu rumusan, misalnya dapat lagi, itu merasa klop. Wah inilah kebenaran. Itu digiring ke sana. Sampai penulisnya ini ketika mentafsirkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Bedanya Tuhan yang pertama pakai T kecil, Tuhan yang kedua pakai T besar, dan dijelaskan panjang lebar. Kita terbawa saja, terbawa mengalir, terbawa sampai pada kesimpulan semua agama benar. Jadi itu berbicara ketuhanan dengan pendekatan akal yang seperti itu, maka berbahaya sekali. Makanya kan sebagaimana sudah kita bacakan Imam Syafi'i statementnya gimana? Orang ahli kalam diapain? Diarak keliling kampung, kemudian dilemparin sandal, digebukin dengan pelepah korma, diarak keliling kampung. Karena membahayakan sekali berbicara tentang ketuhanan dengan akal. Nah, kita ulangi lagi. Dengan demikian, definisi tauhid menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah mengikrarkan dua kalimat syahadat, bukan seperti bid'ah yang dibuat-buat oleh ahli kalam yang mereka sebut dengan dalil hudusul adzam. Jadi orang disebut muslim kalau sudah ngerti dalil hudusul adzam, yang tahapannya 3 tadi katanya ya, tahapannya 3. Jadi alam ini baru, berarti yang menciptakan haruslah terdahulu, dialah Allah. Oh berarti muslim. Bukan begitu. Muslim itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalilnya mana? Budak yang mau dibebaskan. Nabi mengatakan a'tiqha fa innaha mu'minah. Kemudian dalilnya mana? Dalilnya Nabi bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkan, maka mereka terlindung, terjaga dari darah, harta dan kehormatannya. Sehingga Imam Malik mengatakan bagaimana hakikat agama adalah ketika orang dijamin darahnya, kehormatannya, hartanya, berarti dia telah berislam. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bukan dalil hudusul adzam, bukan. Kita lanjutkan. Oleh karena itu Ibnu Surayj rahimahullah, salah seorang ulama besar madhab Syafi'i yang dikenal dengan nama Al-Baz Al-Ashhab mengatakan, ini ulama besar madhab Syafi'i, dia mengatakan tauhidu ahli ilmi wa jama'atil muslimin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tauhidu ahli al-batil al-hawd fil a'rad wal adzam wa innama bu'ithan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi inkari dzalika. Tauhid ahli ilmu atau tauhidnya para ulama dan jamaah kaum muslimin adalah persaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sementara tauhidnya ahli kebatilan adalah memperdebatkan antara al-a'rad dan jism. Sebenarnya sederhana sekali. Bicara masalah tauhid adalah persaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pahami konsekuensinya, selesai, sederhana. Tapi tauhid bagi mereka adalah memperdebatkan atau larut di dalam memperdebatkan al-a'rad wal adzam, tentang benda-benda yang ada di alam semesta, tentang sifat keadaan yang meliputinya. Wah, itu perdebatan di situ. Jadi luar biasa sekali, sehingga nanti ada aliran materialisme, ada aliran apa, dan gak bisa masing-masing mengklaim dirinya yang benar.
Apalagi mereka sudah punya kaedah kebenaran adalah sesuatu yang dipandang benar adalah kebenaran. Wah, jadi gak karu-karuan. Padahal dalam Islam al-haqqu min rabbika. Lah inilah gara-gara berbicara tentang tauhid, pendekatannya akal, maka semata-mata memperdebatkan perkara-perkara yang wujud, ya. Itu adzam istilahnya. Perkara-perkara yang wujud, yang tampak itu adzam. Kemudian a'rad dengan perkara-perkara yang meliputinya terkait dengan sifat dan keadaan. Kita nggak usah perlu belajar kayak gitu. Malah ruwet. Nanti bicara tentang agama ngawur. Yang contohnya kita gak usah sebut nama karena nggak etis. Di postingan yang banyak disebarkan itu contoh bicara tentang tauhid, pendekatannya semacam ini. Akhirnya nanti wujud yang berupa ruh, ada ini yang abstrak, ada yang konkret, ya nanti kemudian ada alam syariat, alam hakikat dan seterusnya. Nah itu kita lanjutkan. Perkataan ini diriwayatkan oleh Al-Asbahani, Al-Haqqari dan Al-Harawi. Jadi yang di atas tadi ini periwayatannya jelas oleh Al-Asbahani, Al-Haqqari dan Al-Harawi. Nah sekarang Utsman Ad-Darimi rahimahullah juga mengatakan wa tafsirut tauhid indal ummah wa sawabuhu qawlu la ilaha illallah wahdah la syarikalah allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jaa biha mukhlishan dakhalal jannah fa hadza ta'wilut tauhid wa sawabuhu indal ummah. Penafsiran tauhid yang benar menurut umat Islam adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengucapkannya ikhlas dari hatinya masuk surga. Inilah tauhid menurut Islam. Jadi sederhana sekali. Kita mungkin bingung ya. Bingung bagaimana? Ini kan perkara sederhana sekali. Perkara yang sangat gamblang, tapi menjadi ruwet, jelimet oleh mereka ahli kalam. Oh gampang sekali kok tauhid ya ini. Orang musyrik dikatakan Muslim oleh Nabi, dan Nabi mengatakan atiha fa innaha mu'minah, karena dia mengenali Tuhannya yaitu Allah di atas dan dia mengenali nabinya. Itu sudah, tidak kemudian larut ngerti masalah alam, memperdebatkan al-adzam dan al-a'rad gitu. Repot. Makanya kan mereka kan suka-suka bilang begini. Itu yang postingan sering muncul itu, yang dia doktor itu banyak ngawur dan banyak kita ngelus dada. Kenapa? Karena kita terhadap tema yang dia sampaikan, ini kan hadisnya jelas, nasnya jelas. Kemudian dia dengan pemikirannya begini, hadis menjadi tidak ada artinya, Al-Quran menjadi tidak ada artinya. Ya semacam itu. Larinya ke sana. Kita baca satu halaman lagi mungkin ya, atau satu paragraf saja. Ibnu Nasr Al-Marwazi rahimahullah berkata, wala yamtani'u jami'ul ummah ay yaqulu lil kafir idza aqarra bilisanihi faqala asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah qad aslama qabla ayyusalliya wa qabla ayyasuma fakadzalika kullu man aslama ala yadi nabi sallallahu alaihi wasallam inama kana budu islami asyhadataini. Seluruh umat Islam sepakat mengatakan kepada orang kafir yang berikrar dengan lisannya. Lagi-lagi seluruh umat Islam sepakat mengatakan kepada orang kafir yang berikrar dengan lisannya dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah,
dia telah masuk Islam. Intinya disebut Islam ketika sudah berikrar syahadat, sebelum dia sholat dan puasa, karena itu kan konsekuensi yang berikutnya. Demikianlah setiap orang yang masuk Islam melalui Nabi SAW, mereka hanya disuruh menampakkan keislamannya dengan 2 kalimat syahadat. Pada zaman Nabi orang dikatakan Islam bagaimana? Syahadat, yaitu tauhid, nama itu Islam. Gak usah ribet-ribet seperti orang ahli kalam gitu ya. Sampai di sini saja biar gak tambah ribet. Jazakumullah khairan ya. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.